Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selama kita tinggal di muka bumi ini, kita masih pakai tubuh ini, kita masih memiliki kelemahan dan dosa. Kita masih pakai tubuh yang fana ini, dan seringkali daging yang ngontrol dan mengendalikan, dan kita seringkali terjebak dalam dosa, bahkan melakukan hal yang melawan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak ada solusi lain dari segala sesuatu yang kita perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kecuali kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan minta darahnya mengampuni dan menguduskan dosa kita. Baru kita akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada solusi lain ketika kita melakukan dosa, kecuali kita minta ampun. Kita akuin dosa kita di hadapan Tuhan, kita minta dikuduskan, kita minta disucikan. Baru posisi kita itu kudus suci di hadapan Tuhan, dan kita memulai hidup yang baru di hadapan Tuhan. Di 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dia setia dan adil, dan sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Diampuni dosa kita, diampuni pelanggaran kita, apapun itu namanya. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang melakukan dosa dan pelanggaran, minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau tidak minta ampun sama Tuhan, engkau tetap hidup di dalam dosa, karena dosa itu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Semua pelanggaran terhadap firman Tuhan itu dosa, dan dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita melakukan dosa terus, ujungnya engkau nggak di pihak Tuhan, engkau berada di pihaknya setan. Tuhan bukan menjadi pembelamu, Tuhan yang akan menjadi musuhmu. Makanya kita mesti akuin dosa dan pelanggaran kita. Maka Dia, Allah yang setia dan adil itu akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita dan mengampuni dosa kita. Posisi kita ketika kita minta ampun sama Tuhan, dikuduskan, disucikan. Kita menjadi orang yang diproteksi, dijaga oleh darah Yesus. Kenapa banyak orang bisa digagain setan? Kenapa banyak orang bisa jatuh dan hancur sekalipun orang Kristen, digagain setan, dirasukin setan? Karena ada celah, namanya dosa. Barang bersiapa membongkar tembok, dia akan dipakut ular. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena, kata kitab Amsal, kata kitab Pengkhotbah, barang siapa mendobrak tembok, dia akan dipakut ular. Artinya, perlindungan yang datangnya dari Tuhan itu tidak ada, bocor, ada celah. Setan akan ambil keuntungan dan akan menguasai dan menggagain kita. Makanya kita ini harus sadar diri kalau kita masih memiliki kelemahan dan kekurangan, kalau kita masih memiliki dosa, kalau kita masih memiliki hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sadarin. Semua kegagalan dan kesalahan masa lalu disadarin, jadi pelajaran. Makanya saya bersyukur dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Ada tokoh-tokoh yang hidup benar di hadapan Tuhan sampai garis akhir dia finish well, finish strong. Tapi juga ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mereka gagal di tengah jalan. Beberapa di antara mereka gagal, bahkan matinya pun ditolak Tuhan. Itu adalah pelajaran yang baik buat kita untuk melihat perjalanan hidup kita setiap hari ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Sebenarnya yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak, atau malah sebaliknya. Kita kelihatan hebat, kita kelihatan melakukan segala sesuatu dengan baik, enggak taunya yang kita kerjakan, yang kita lakukan malah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita mesti selidikin hati kita sampai kedalaman batin kita. Kita belajar dari semua kegagalan yang pernah kita alami di masa lalu. Kita belajar dari semua kejatuhan, dosa kita di masa lalu, dan kita mulai melangkah hidup dalam kebenaran. Ketika kita minta ampun, posisi kita dikuduskan, disucikan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan, dan kita kenakan manusia yang baru itu, dan kita menanggalkan manusia yang lama kita berjalan, diperbarui oleh firman setiap hari. Ketika Yesus ketemu dengan perempuan pelacur itu, Dia tidak menghakimi, Dia justru memberikan air kehidupan, dan ternyata perempuan yang dipakai Tuhan untuk memenangkan sebuah kota. Ketika Yesus ketemu dengan perempuan yang kedapatan berzina, Dia tidak hakimin, Dia enggak tuding, Dia enggak hukum, tapi justru Dia pengampunan. Hari ini masih ada kesempatan itu. Ketika Bapak Ibu melakukan dosa dan pelanggaran, datang sama Tuhan, akuin dosamu dan pelanggaranmu. Kalau engkau tetap memilih hidup dalam dosa, tinggal tunggu waktu kehancuran. Tinggal tunggu waktu engkau akan binasa. Karena yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita mau hidup
berkenan di hadapan Tuhan, berjalan step by step, berjalan dalam kebenaran. Bapak Ibu, kenapa kok kita mesti belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan dan berjalan dalam kebenaran? Supaya setiap hari kita ini ngalami kemenangan, tidak gagal terus. Berapa banyak di antara kita yang gagal terus? Sudah marah hari ini, besok marah. Besok malah benci, jengkel. Sudah tahu seringkali punya kelemahan yang menjeretnya jatuh dalam dosa, masih aja tetap dilakukan. Sudah seringkali gagal dan babak belur, masih tetap terus melakukan dosa yang sama. Kalau itu, Bapak Ibu, hari ini akuin di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa ngalami kemenangan tanpa kekuatan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh proteksi dan penjagaan Tuhan. Kita butuh sesuatu yang ilahi yang datangnya dari Tuhan yang akan menjagai, memproteksi, memberikan kemampuan dan kekuatan. Dan kita perlu Roh Kudus yang memberikan kemampuan kita. Berjalan menuju kebenaran. Berjalan hari demi hari dipimpin terus oleh Roh Kudus, semakin hidup kita ngalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita seringkali ngalami kegagalan, kehancuran. Berapa banyak di antara kita hidup kita babak belur. Sudah tahu salah tetap melakukan salah. Sudah tahu pemarah tetap aja terus marah terus. Sudah tahu melakukan dosa berzina tetap terus melakukan dosa berzina. Sudah tahu itu dosa tapi tetap dilakukan. Kalau engkau tetap lakukan, jangan pernah berharap hidup mengalami kemenangan. Ujung dari kehidupanmu akan hancur. Ujung dari kehidupanmu akan babak belur. Kalau ujung dari kehidupanmu babak belur, hidupmu nggak akan jadi berkat. Hidupmu akan jadi batu sandungan. Apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, hanya ujungnya akan membuat engkau binasa. Belajar menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Kita belajar firman, hidup dalam kebenaran. Selidikin sampai kedalaman batin kita. Kalau ada kesalahan, ada yang tidak tepat yang seringkali nyakitin hati Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan ampuni aku, berikan kemampuan dan kekuatan. Orang itu kalau nggak mau koreksi diri, dia akan tetap berjalan, bersikap, bertindak salah. Sekalipun itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia tetap lakukan. Karena apa? Nggak mau koreksi diri. Kita perlu koreksi diri kok. Kita perlu flashback ke belakang, melihat semua yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita katakan. Benar nggak selama ini jadi berkat? Benar nggak selama ini mempermuliakan nama Tuhan? Benar nggak selama ini yang aku lakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Saya belajar banyak dari semua kegagalan. Saya belajar banyak dari semua kesalahan yang saya perbuat. Saya mau belajar berubah. Hidup diubahkan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya pingin setiap hari berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Karena selama saya pakai tubuh daging ini, saya seringkali berbuat salah. Seringkali berbuat hal yang bertolak dengan firman. Dan saya tetap balik sama Tuhan. Karena apa? Koreksi diri, koreksi hati. Kalau kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, sampai kedalaman dimensi dengan Tuhan. Orang Kristen harus memiliki hubungan yang dalam, sampai dimensi kedalaman dengan Tuhan. Ketika engkau melangkah salah, Roh Kudus akan templak kamu. Engkau memiliki kepekaan. Ketika ada sesuatu yang tidak tepat, Roh Kudus ingatkan. Ada perasaan yang tidak enak, yang keluar dari dalam manusia rohmu. Salah lo ini. Cepat berubah. Kalau Roh Kudus ingatkan, Roh Kudus insapkan, cepat berubah, cepat sadar diri, cepat bertobat. Dan minta kekuatan Tuhan, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kebenaran. Jangan terus sudah salah tetap melakukannya. Sudah terus bikin dosa terus tanpa disadarin. Nanti lama-lama kamu mendukakan Roh Kudus. Tanpa kamu sadarin, ketika engkau melakukan kejahatan, hidup dalam dosa, mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa lagi tinggal dengan dirimu karena kamu menjadi baitnya setan. Kamu tidak kudus, dia sendiri yang Allah yang kudus, tidak bisa menyatu dengan Roh Kudus. Ujungnya Roh Kudus bisa undur daripadamu seperti yang dialami oleh Simpson, seperti yang dialami oleh Saul, tanpa disadarinya. Ujungnya apa? Kehancuran demi kehancuran. Kita harus sadar diri, minta setiap hari diproteksi, dijagain oleh darah Yesus, dilindungi oleh darah Yesus. Minta dipimpin terus oleh Roh Kudus, berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Kita mesti lihat sampai kedalaman batin kita. Benar nggak hari ini semua langkahku, semua keputusanku, semua yang aku perbuat ini. Kalau kita ini berjalan hati-hati ya. Karena kita ngerti firman, karena kita ngerti kebenaran, karena kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Setiap langkah yang kita lakukan itu hati-hati begitu rupa. Kita nggak mau sembarangan, bahkan kita juga nggak mau sembrono. Kita mau bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Kita mau didapatin sampai garis akhir menjadi orang kesayangannya Tuhan.
Kita pingin sampai garis akhir menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan dan terlibat dalam perkara-perkara yang besar. Saya percaya ini kita hidup di akhir zaman. Suatu hari akan terjadi kegerakan besar sebelum adanya pengangkatan. Ada revival besar. Yang dipakai adalah kita. Makanya kita mempersiapkan diri. Kalau kita mempersiapkan diri untuk suatu kegerakan yang besar, kita akan menjadi orang yang terlibat di dalamnya. Kita akan memberi diri untuk perkara yang ilahi. Kita akan semakin hari semakin mau ngikutin apa yang Tuhan mau, dan kita mau jalan seperti yang Tuhan mau. Kita nggak mau ngikutin mau kita sendiri. Berjalan bersama Tuhan itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan. Berjalan terus, setiap hari dikuduskan, disucikan, dimurnikan. Berjalan setiap hari dalam kesucian. Berjalan dalam setiap hari dalam firman. Dan firman yang akan menerangin hati kita. Firman yang akan menuntun hati kita. Firman yang akan membawa kita berjalan dalam kebenaran. Makanya Bapak Ibu meski ngerti sampai kedalaman hati Tuhan dan memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu udah rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, engkau meski berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kebenaran. Jangan terus jatuh dalam dosa, jangan terus ikutin hawa nafsumu, jangan terus ikutin keinginanmu. Semuanya akan nyeret kamu semakin jauh dari hadapan Tuhan. Suatu hari engkau akan kehilangan banyak hal. Kenapa kok kita nggak mau belajar dari kesalahan? Kenapa kok kita merasa tetap benar menurut cara pandang kita sendiri? Karena kita nggak mau koreksi diri. Kita anggap semua langkah kita itu tepat. Kita anggap semua keputusan kita itu benar. Kita nggak peduli lagi dengan hati Tuhan. Bapak, Ibu, kalau engkau nggak peduli dengan hati Tuhan, ujung dari hidupmu nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau berjalan kok dan menghabiskan sisa waktu yang Tuhan percayakan sama kita hari ini. Tuhan nyenengin hati Tuhan. Makanya kita perlu kekuatan Tuhan. Kita tinggal di dunia yang jahat ini. Kita masih pakai tubuh daging ini. Kita butuh Roh Kudus. Kita perlu pengurapan Tuhan. Kita butuh kekuatan ilahi yang memampukan kita berjalan dalam kebenaran. Yang memampukan kita berjalan dalam kesucian. Yang memampukan kita hidup dalam kebenaran. Yang akan membuat kita terus semakin hari semakin diurapin Tuhan. Semakin hari semakin dipakai Tuhan. Kita memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Fokus kita itu bukan hanya sekedar kita tinggal di muka bumi ini. Fokus kita memang untuk kekekalan, dan sekalipun kita tinggal di muka bumi ini, kita bertanggung jawab dengan semua apa yang Tuhan percayakan. Tapi kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar. Ketika kita mulai komitmen, koreksi diri, belajar dari kegagalan, belajar dari semua kesalahan dalam hal apapun, dalam mengelola keuangan, dalam ngurusin rumah tangga, dalam membangun hubungan dengan suami serta istri, dalam membangun hubungan dengan jemaat, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam usaha apapun. Belajar dari semua kesalahan, belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan yang ada. Mulai melangkah hidup dalam kebenaran, mulai melangkah hidup dalam kesucian. Nanti engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Belajar dari semua kegagalan para tokoh-tokoh di Alkitab. Bagaimana Bileam gagal, bagaimana Raja Usia gagal, bagaimana Yudas gagal, bagaimana Ananias dan Safira gagal. Belajar dari semua kegagalan itu, belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Sehingga hidup kita itu hati-hati loh dalam bertindak. Kalau kita nggak mau belajar dari kegagalan, kita hidup sembrono. Kita nggak punya perhitungan, kita hanya jalan mau kita sendiri. Nanti kita akan lebih banyak mengalami kerugian. Kalau kita ini sembarangan dan sembrono, kita akan lebih banyak mengalami kerugian dan kegagalan. Kita mesti belajar mulai hari ini menghitung dengan baik, bertindak dengan bijaksana, koreksi hatimu, izinkan Roh Kudus menyelidiki sampai kedalaman batinmu. Setiap hari izinkan Roh Kudus mengkoreksi. Jangan menjadi orang yang terlalu keras. Jangan menjadi orang yang terlalu egois. Jangan merasa selalu apa yang kamu perbuat itu benar. Kalau yang kamu perbuat benar, nanti kamu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kamu seperti Henok, seperti Elia, kamu diangkat Tuhan. Tapi kalau selama ini masih gagal, jadi batu sandungan, ribut, berantem, masih jatuh dalam dosa, nggak
becus ngurus keuangan, nggak becus membangun hubungan suami istri, berarti ada yang harus diperbaharui, berarti ada yang harus diubahkan, supaya kita ini berjalan semakin hari semakin jadi berkat dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan mau panggil kita semakin hari semakin menjadi bejana untuk kemuliaan nama Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang hidup kita ini loh menjadi terang, hidup kita ini mempercerminkan kemuliaan Tuhan yang powerful dan dahsyat. Tuhan mau itu. Tuhan itu selalu beresin yang di dalam hati kita, yang tersembunyi itu. Makanya lebih baik kita memberi hati kita sepenuhnya. Lebih baik kita menyerahkan hati kita sepenuhnya. Lebih baik kita memberi hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Sepenuhnya. Kita minta kekuatan Tuhan. Makanya kita perlu juga bergantung sama Tuhan. Membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Hubungan kekristenanmu dengan Tuhan tidak hanya cukup datang ibadah hari Minggu dan hari biasa engkau nggak melakukan apa-apa. Engkau perlu bergaul dengan firman supaya mata hatimu diterangin, pikiranmu diselaraskan dengan firman. Engkau perlu bergaul dengan Roh Kudus sehingga manusia rohmu kuat, kokoh, teguh, kamu memiliki kepekaan, kamu semakin hidup dalam kebenaran. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tinggal di bumi ini akan gagal terus, akan hancur terus, akan problem terus. Coba perhatikan yang mempunyai hubungan suami istri selalu ribut terus. Kenapa selalu ribut? Karena kamu terlalu bodoh, nggak mau belajar dari kegagalan. Karena kamu terlalu bodoh, nggak mau belajar dari kesalahan. Kenapa kok sampai terjadi ribut? Karena saling berantem, nggak mau ngalah satu dengan yang lain. Belajar dari semua kegagalan. Karena kita tidak sempurna, kita sedang disempurnakan. Justru karena kita disempurnakan itu belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Kita belajar dari semua yang kita lakukan ini. Tepat belum sih? Berkenan belum sih? Menyenangkan hati Tuhan belum sih? Sehingga setiap langkah kita itu day by day semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari semakin didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Kita belajar dari kesalahan seperti yang Daud alami. Dia belajar dari kegagalan. Dia belajar dari kesalahan. Ketika dia meninggikan diri, dia mulai belajar menghitung semua pasukannya. Dan dia dihajar Tuhan. Apa yang terjadi? Dia belajar dari kesalahan itu. Dia bertindak hati-hati. Dia belajar dari semua kesalahan dan kegagalannya dia. Ketika orang-orang di Siklak, orang-orang Amalek menjarahnya, dia belajar dari kesalahan itu. Dia belajar dari apa yang dia berbuat. Dia berzina, dia hamilin istri orang. Dia belajar. Dari ujungnya apa yang terjadi? Dia didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Kita belajar dari semua kegagalan-kegagalan yang terjadi. Semua supaya langkah kita ini semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Koreksi dirimu lah. Jangan suka ngoreksi orang lain. Jangan suka menghakimi orang. Lebih baik kita itu koreksi sampai kedalaman batin kita loh. Lebih baik kita lihat sampai kedalaman batin kita. Kalau didapati tidak berkenan, kalau didapati tidak benar, ya kita mesti bertobat dan berubah. Ya, saya berdoa, Tuhan campur tangan. Tuhan pimpin kita terus, semakin ngalami kemenangan. Tuhan bawa kita ngalami breakthrough dan terobosan. Tuhan dapatin kita semakin menjadi orang-orang yang menyenangkan hatinya. Karena harusnya yang kita perbuat setiap hari itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kita perbuat setiap hari harusnya mempermuliakan nama Tuhan. Dan namanya ditinggikan, diagungkan. Dan nama Yesus, Raja segala Raja itu, disebut atas keluarga kita, atas nama kita. Dia ditinggikan dan diagungkan. Artinya hidup nggak jadi batu sandungan, justru hidup menjadi berkat. Dimulainya dari mana? Koreksi hatimu, selidiki. Izinkan Roh Kudus menyelidiki. Selidikilah aku ya Tuhan. Dapatin hatiku dan batinku itu tetap benar di hadapanmu. Selidikin motivasi kita ketika jadi hamba Tuhan. Benar apa enggak? Kita ngejar apa sih jadi hamba Tuhan? Benar real mau dipakai Tuhan? Bagaimana kamu ingin dipakai Tuhan kalau kamu nggak pernah berdoa, kamu nggak belajar firman, kamu nggak bergaul intim dengan Tuhan? Sebenarnya motivasimu apa ketika engkau jadi hamba Tuhan? Kalau engkau motivasimu benar-benar real dipakai Tuhan, engkau memberi diri, beri waktu lebih banyak bergaul dengan Tuhan. Ketika engkau menjadi orang percaya itu sebenarnya motivasimu apa? Dan mulai diluruskan, mulai diselaraskan dengan firman. Sehingga setiap langkah kita ini hati-hati. Setiap yang kita perbuat ini tepat seperti yang Tuhan mau. Tepat seperti yang Tuhan inginkan. Hidup kita semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang kita perbuat semakin hari semakin menyenangkan hati Raja di atas segala Raja. Bapak Ibu, saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini sebagai pelajaran
supaya kita ini hati-hati dalam bertindak. Kalau Bapak Ibu bikin dosa, Bapak Ibu bikin kegagalan, bertobatlah. Jangan lihat dosamu terus, lihat Tuhan. Minta kekuatan Tuhan, mulai melangkah dalam kebenaran. Bapak Ibu, keluargamu hancur, hubungan suamimu dengan istrimu hancur, bertobat, berubah, belajar koreksi diri. Mulai belajar menyerahkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Apapun yang hari ini Bapak Ibu perbuat dan kau ngalami hancur-hancuran tidak berkenan di hadapan Tuhan, mulai melangkah, berjalan dalam kebenaran. Kasih karunia Tuhan masih tersedia. Dialah yang baik. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berjalan dalam kebenaran. Kita berjalan dalam kekudusan. Sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang berkemenangan. Tidak lagi menjadi orang yang gagal. Tidak lagi menjadi orang yang terpuruk. Tidak akan menjadi orang yang babak belur. Bapak Ibu coba perhatikan kalau engkau hari ini kepahitan. Apa engkau masih tetap mau kepahitan terus? Apa engkau masih tetap senang dengan benci dan dendam yang kamu simpan itu? Belajar dari semua kesalahanmu. Kepahitan, sakit hati, luka batin gak akan membuat kamu bahagia. Membuat kamu malah merana. Belajar mengampuni. Ketika engkau membangun hubungan dengan orang lain selalu ribut berantem, coba koreksi hatimu. Apa ada yang salah yang tidak tepat ini, yang perlu dirubah? Rubah dan mulai melangkah. Ketika aku membangun bisnis hancur, Bapak belum coba cek keuanganmu, ngatur keuanganmu bagaimana. Ketika engkau pelayanan, juga cek motivasi hatimu sebenarnya seperti apa. Apapun lah yang Tuhan percayakan sama kita, kita harus koreksi sampai kedalaman batin kita. Sebenarnya Tuhan dipermuliakan gak dari semua yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Sebenarnya motivasi kita apa? Hanya pengen nyenengin hati Tuhan atau nyenengin diri sendiri? Kalau fokusmu dari hanya ingin nyenengin diri sendiri, engkau akan terjebak dengan keegoisan dan hawa nafsu. Akan menjebakmu, menyeretmu, engkau akan semakin jatuh dalam dosa. Dan apa yang kamu berbuat, apa yang kamu lakukan, hanya membuatmu semakin hari semakin terpuruk. Belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan, mulai melangkah bersama Tuhan. Engkau akan menikmati keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam hati kami. Kami bisa lakukan, kami bisa perbuat, dan makin hari semakin kami didapatin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang yang rajin mendengar firman ini, diberkatin Tuhan, diproteksi, dijagain Tuhan. Kami berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Jadi sempurna seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan
berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Lihat sekarang, kita izinkan Tuhan koreksi kita. Roh Kudus, tolong kami, bantu kami. Urapan-Mu mengalir, Tuhan. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami, Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain, Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini, Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat, Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain, Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau, Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di
berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inanana lamore, bikinemiananaranamus. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Amore
tebus dengan kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun. Dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu. Memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu.
mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you, Lord. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu, ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini.